Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah muslimin, para jamaah baik yang hadir langsung di tenda buka puasa bersama, demikian pula untuk para jamaah yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sambil menunggu datangnya buka puasa bersama pada sore hari ini, ya tak terasa kita sudah sampai hari ke-6, ya, Selasa 6 Ramadan 1444 Hijriah. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang mana ini yang akan dibahas adalah tema dominan berkaitan dengan kewanitaan, dengan berkaitan dengan wanita. Makanya judulnya adalah wanita di bulan Ramadan. Atau kalau mau ditambah lagi, wanita muslimah di bulan Ramadan. Meskipun secara khusus tema ini berkaitan dengan masalah wanita, ya, tapi tentu saja buat orang tua, ya, ayah ataupun suami, ya ini pun sangat penting untuk dipelajari bersama. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, permasalahan yang akan kita angkat pertama, ya, berkaitan dengan masalah fikih, ya, berkaitan dengan masalah fikih tentang wanita di bulan Ramadan. Ya, kita akan ambil sebagiannya karena permasalahan seputar ini lumayan banyak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ibadah. Bagaimanakah ibadah wanita di bulan Ramadan? Adapun yang pertama, para jamaah, kita akan mengulang kembali tentang syarat-syarat wajib puasa. Ya, atau dengan kata lain, wanita yang wajib berpuasa itu yang seperti apa? Ya, kita tahu bahwa syarat wajib puasa, ya, pertama harus Islam. Berarti kalau perempuan ya muslimah. Ya. Kemudian yang kedua berakal. Ketiga baligh. Ya, kalau perempuan bahasa Arabnya balighah. Ya, telah baligh. Sebelum balik boleh berpuasa, tidak boleh, tidak mengapa. Ya. Dan bagi anak tersebut pahala, bagi orang orang tua yang mendidiknya juga pahala, insya Allah. Kemudian mampu, ya, sehat atau mampu. Kemudian yang kelima yaitu mukim. Kalau perempuan namanya mukimah. Ya. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Arab, ya, mukim berarti tidak dalam keadaan safar. Adapun yang terakhir, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yaitu kosong dari penghalang-penghalang puasa. Kosong dari penghalang-penghalang puasa. Apa maksudnya dari kosong dari penghalang-penghalang puasa? Ya, di antara penghalang puasa terkhusus untuk wanita adalah haid dan nifas. Ya. Jadi wanita dengan kata lain harus bersih, harus suci dari haid dan nifas. Ya. Makanya ketika seorang wanita muslimah telah terkumpul syarat-syarat wajib puasa sebagaimana laki-laki, ya, maka dia juga harus, ini yang diperhatikan, harus dia perhatikan, dia harus suci dari haid dan nifas. Ya. Nah, ketika terpenuhi maka wanita tersebut wajib berpuasa. Ya. Kalau seandainya terpenuhi syarat-syarat tersebut tapi dia dalam keadaan haid atau nifas, ya, maka tidak wajib
berpuasa. Bahkan seandainya dia tetap berpuasa, maka dia berdosa. Ya, ulama mengatakan tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, "Alaysa idza hadat lam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Ya. Fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah ketika wanita sedang haid itu dia tidak boleh salat, ya, tidak boleh berpuasa, itulah kekurangan dalam hal agamanya, ya. Jadi wanita tidak boleh salat, tidak boleh berpuasa. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana yusibuna dzalika. Kami dahulu pernah mengalami hal tersebut yaitu haid. Wa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, ini alhamdulillah. Seandainya wanita diperintahkan untuk mengqadha salat juga, ya, 7 hari kali 5, ya, setiap bulannya. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Ya, maka akan berat. Alhamdulillah, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah yang diperintahkan untuk diqadha itu hanya apa? Puasanya saja. Ya, ini adalah keringanan. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan ini poin yang pertama, wanita yang wajib berpuasa. Selanjutnya berkaitan dengan wanita yang haid, ya, wanita yang haid atau nifas dan puasa. Ada poin-poin penting. Ini perlu sedikit fokus untuk membahasnya. Ya, makanya saya akan baca perlahan demi perlahan. Pertama, berkaitan dengan wanita minum obat penunda waktu haid, ya, agar dapat berpuasa Ramadan sebulan penuh. Ya, bagaimana hukumnya? Biasanya yang ditanyakan pada ulama itu untuk masalah ini adalah berkaitan dengan masalah apa? Haji, ya, biasanya, ya. Kalau umroh masih orang itu masih fleksibel, waktunya masih bisa memilih. Ya. Adapun haji ini yang kita tidak bisa memilih. Hari-hari haji, ya, yang paling pentingnya ya sekitar tanggal 7 atau ya 7 lah, 7 dari bulan apa? Dzulhijjah sampai mungkin 12 atau 13 Dzulhijjah. Itu yang paling penting. Dan terkhusus dia yang berusaha untuk apa? Tawaf dalam keadaan suci, itu saja. Ya. Makanya sangat-sangat sempit sekali untuk waktu untuk masalah ibadah haji. Adapun Ramadan ini 30 hari atau 29, ya. Intinya full. Bagaimana, boleh atau tidak? Ya. Para ulama yang terkumpul dalam Lajnah Daimah lil Ifta, ya, komite fatwa resmi Arab Saudi, yang berisi para ulama senior, mereka mengatakan, ya, jika obat tersebut memang terbukti tidak membahayakan, ya, saya ulangi, jika obat tersebut terbukti membahayakan maka tidak boleh mengonsumsinya. Itu kalau benar-benar terbukti membahayakan. Nah, ini mereka mengatakan demikian. Ya. Demikian pula kumpulan ulama dari Kuwait pun berpendapat demikian. Makanya kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ya, untuk urusan ini secara asalnya dikembalikan kepada dokter ahli, pada para dokter ahli, ditanyakan pada para dokter ahli. Ya. Karena ini berkaitan masalah kesehatan. Hanya saja kalau nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, hendaknya tidak digunakan obat tersebut, ya, karena itu bisa membahayakan. Karena bukan sehari, 2 hari, atau sepekan, atau 10 hari, tidak. Sampai berapa? Ini nanti sampai 30 hari. Ya, waktu yang tidak sedikit. Makanya di satu sisi, ikhwas sekalian, ya, para jamaah sekalian, khususnya untuk para muslimah, bahwa penting bagi kita untuk ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Haid. Dan wanita itu ketika dia tidak berpuasa dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya, berpahala tidak? Berpahala, ya, berpahala. Wanita
dia tidak sholat, berpahala tidak? Berpahala. Jadi dia tidak sholatnya itu dalam rangka menaati perintah Allah dan Rasulnya. Dia berpahala, mendapatkan pahala. Bahkan itu pahala satu-satunya yang bisa dilakukan wanita, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya, tidak bisa. Ya, makanya yang terbaik, yang tidak membahayakan diri adalah secara alami saja. Ya, jadi dibiarkan begitu saja. Kalau memang datang haid, ya alhamdulillah, memang takdir rezeki dari Allah. Ya kalau tidak, seandainya seorang mungkin bisa 30 hari, alhamdulillah. Ya. Baik, itu poin yang pertama berkaitan masalah wanita haid dan puasa. Poin yang kedua para jamaah, bila seorang wanita mendapati darah haid, ya maka tentu puasanya batal. Baik darah itu keluar di awal hari, ya, maksudnya setelah terbit fajar, atau sesaat sebelum tenggelam matahari. Ya. Jadi kalau anggap saja pas adzan, beberapa saat setelah adzan keluar darah haid, ya berarti ya tidak boleh berpuasa. Atau beberapa saat sebelum tenggelam matahari, maka puasanya batal. Atau mungkin ketika sesaat sebelum adzan fajar, adzan subuh, ya berarti dia tidak boleh berpuasa. Ya. Lalu kewajibannya bagaimana? Kewajibannya adalah yang pertama dia wajib mengqadha puasa tersebut. Ya, bila yang dikerjakan adalah puasa bulan Ramadan. Ya, kalau itu puasa wajib maka wajib diqadha. Namun bila itu puasa sunnah, puasa tatawwu, maka dianjurkan, tidak sampai wajib, ya dianjurkan baginya untuk apa? Mengqadha puasa tersebut. Ya. Dia sedang puasa Senin Kamis, kemudian datang apa? Datang bulan, ya, maka dianjurkan dia untuk puasa lagi nanti di hari tersebut. Dan ini penjelasan para ulama. Kemudian poin yang ketiga berkaitan masalah wanita dan haid. Adabnya bagi seorang wanita adalah tidak menampakkan diri sedang tidak berpuasa. Ya, maksudnya ketika ada wanita yang sedang berhalangan, adabnya adalah dia tidak menampakkan diri sedang tidak berpuasa. Ya, sebaliknya dia menyembunyikan hal tersebut. Ya, bukan untuk riak maksudnya ya, riak pura-pura puasa atau ini tidak, tapi untuk menghormati apa? Bulan Ramadan. Ya, demikian pula untuk menghormati sesama manusia. Ya, bayangkan bagaimana kalau ada ibu-ibu atau emak-emak atau mbak-mbak keluar, tangan kanannya bawa es krim, tangan kirinya bawa apa coba? OT-OT, bala-bala, keluar jalan-jalan di depan anak-anak SD atau SMP yang sedang sekolah, ya. Yang nggak adab di hari-hari biasa saja seperti tidak adab, apalagi di bulan Ramadan, ya. Maka ini perlu dijaga, ya. Termasuk juga kalau orang sakit, ya orang sakit dia tidak berpuasa, seandainya dia mau makan maka tidak di khalayak ramai, tidak di depan orang. Poin berapa tadi? Tiga. Poin keempat, bila wanita mulai merasakan tanda-tanda haid, ya, contohnya apa? Seperti merasakan nyeri ya di perutnya, dia merasakan tanda-tanda akan haid, ya, seperti nyeri di perut pada siang hari saat dia sedang berpuasa, namun darah haid tidak keluar melainkan setelah tenggelam matahari. Ya. Bagaimana puasanya ini? Kalau seperti ini, sah, puasanya sah. Ya. Sebab yang menjadi patokan batal tidaknya puasa adalah keluarnya darah haid, bukan rasa nyeri. Paham ya tadi ya? Dia menjelang maghrib atau mungkin siang atau asar itu nyeri dia, perutnya tidak nyaman. Ya, tapi tidak ada darah keluar. Setelah adzan, setelah berbuka, ketika hendak wudhu, ternyata apa? Ada darah keluar. Ya, berarti puasanya hari itu sah. Ya, puasanya hari itu sah. Poin kelima, kalau seandainya ada seorang wanita, jadi dia setelah tiba waktu maghrib atau tiba waktu berbuka, dia melihat darah haid. Ya. Tiba-tiba dia merasakan ada darah haid. Tapi dia tidak tahu persisnya, tidak tahu pastinya kapan darah tersebut keluar. Apakah sebelum
adzan maghrib, ya, atau setelah adzan maghrib. Maksudnya apakah sebelum tenggelam matahari atau setelah tenggelam matahari? Hukumnya bagaimana, ikhwah? Ya, paham tadi ya? Dia sedang eh, berbuka atau mau ke belakang, mau wudhu, tiba-tiba lihat ada darah haid. Masalahnya dia tidak tahu ini memang sudah harinya, tapi dia tidak tahu apakah keluarnya tadi sebelum tenggelam matahari atau setelah tenggelam matahari. Maka ulama mengatakan ini ada dua waktu ini, sebelum tenggelam matahari sama setelah tenggelam matahari. Kira-kira yang lebih pasti itu yang mana ini? Yang lebih pasti itu yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Ya. Makanya kalau ada kasus seperti ini dikembalikan kepada waktu yang terdekat. Ya. Yang terdekatnya adalah setelah tenggelam matahari. Berarti puasanya hari itu dianggap sah. Ya. Adapun kalau seandainya dikembalikan kepada sebelum tenggelam matahari masih ada keraguan-raguan. Dan yang yakin, yang pasti tadi itu lebih kuat daripada yang masih ada keraguan. Ya. Ya, ini adalah kaidah yang disampaikan ulama. Ya. Jadi pada hari itu puasanya tetap sah. Ya. Ini mirip dengan masalah sebelumnya tadi, masalah nyeri tadi ya. Kemudian poin keenam, bila wanita ya yang sedang haid dia sudah kembali suci sebelum fajar meskipun hanya sesaat saja ya, maka dia pada hari itu wajib berpuasa. Mandinya boleh ditunda nanti setelah apa? Setelah makan sahur. Setelah makan makan sahur. Atau mungkin dia sesaat, hanya beberapa saat sebelum subuh. Ya tiba-tiba dia melihat memang dia periksa suci ini bersih. Sebelumnya dia tidak makan sahur karena tidak ada persiapan. Dia kira masih apa? Masih ada darah. Ini bagaimana hukumnya? Dia sudah suci sebelum terbit fajar. Meskipun dia tidak sahur, tetap wajib apa? Berpuasa. Karena dia sudah suci. Ya tidak ada alasan lain, ya. Tidak ada alasan untuk menjadikan apa? Dia meninggalkan puasa, ya. Maka wajib berpuasa. Dan mandi janabah boleh setelah 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 terbit fajar. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam keadaan junub, ya kemudian beliau mandi janabahnya setelah fajar, ya tidak mengapa. Jadi janabah atau junub itu tidak tidak membatalkan puasa, demikian pula apa namanya. Adapun kalau haid ya sudah bersih tinggal mandi saja maka ini pun tidak mengapa, tidak membatalkan puasa juga. Ya. Baik. Poin berapa tadi? Genap ya. Ini bapak-bapaknya Masya Allah rajin mencatat semuanya. Poin ketujuh. Apabila seorang wanita yang haid dia kembali suci di siang hari, ya, dia kembali sucinya kapan? Siang hari. Dia sudah bersih dilihat siang hari. Maka di hari dia tidak puasanya tidak sah seandainya dia berpuasa. Ya. Karena apa? Karena sejak asal dia sudah apa? Sudah batal puasanya. Ya. Sejak asal dia sudah batal puasanya. Paham ya? Sejak asal dia batal. Sebelum siang, sebelum zuhur, pada zuhur atau sebelum asar, dia bersih, sudah suci, diperiksa tidak ada darah. Ya. Kewajibannya adalah mandi. Ya. Yang menjadi pertanyaan tadi, apakah dia boleh berpuasa di sisa hari? Ya tidak boleh, karena puasa itu satu paket dari setelah terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang menjadi masalah adalah yang dibahas oleh para ulama adalah apakah dia wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa untuk menghormati kewajiban puasa ataukah tidak? Ya. Jadi apakah dia wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa untuk menghormati bulan Ramadan? Ya. Padahal secara asal tadi dia tidak berpuasa. Nah ini bagaimana hukumnya? Ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan masalah ini para jamaah sekalian. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia wajib, ya wajib melakukannya. Berarti dia kalau sudah suci dia wajib menjaga diri, wajib berpuasa dengan kata lain. Mengapa? Karena alasannya karena udurnya sudah hilang.
udzur syar'inya yaitu haid sudah hilang, ya. Namun pendapat yang lebih tepat insya Allah bahwasanya dia tidak wajib melakukannya, ya, karena puasanya secara asal batal dari awal, ini yang pertama, dan kedua dia wajib mengqadha, ya. Dia wajib mengqadha puasa nanti di hari yang lain setelah bulan Ramadan, ya. Makanya ini pendapat yang insya Allah yang lebih tepat, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian poin yang kedelapan, ini berkaitan dengan masalah wanita yang istihadah. Apa itu istihadah para jamaah? Wanita itu ada darah namanya darah haid, ya, darah bulanan. Ada darah apa lagi? Nifas. Nifas itu dengan apa keluarnya dengan apa darah yang keluar bersama dengan kelahiran. Yang ketiga ada darah istihadah. Darah istihadah ini, ikhwas sekalian, ini adalah darah yang terus keluar tanpa terputus dan waktunya itu bisa lama. Ada seorang sahabiah siapa ya? Saya lupa. Asma atau siapa sampai beberapa tahun, ya. Sampai beberapa tahun itu darahnya tidak keluar, tidak apa, tidak berhenti, berhenti. Ya, ini namanya darah istihadah. Nah, wanita yang istihadah seperti ini, dia tetap berkewajiban untuk berpuasa. Karena istihadah beda dengan darah darah haid. Dan bisa jadi ini untuk wanita, ya bisa jadi wanita ini tidak memiliki atau belum memiliki pengalaman, semuanya belum memiliki pengalaman seperti ini, ya. Dia punya darah atau keluar darah istihadah, yaitu darah yang terus keluar, ya, terus menerus, ya, bahkan bisa jadi sampai tahunan, ya, dan itu selain dari darah haid dan nifas, ya. Nah, itu para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum berkaitan dengan wanita yang haid dan puasa. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya yang akan kita bahas tadi ini berkaitan masalah hukum fikih, berkaitan dengan masalah puasa, ya. Kita tidak akan bahas banyak-banyak, ya, mengingat waktu yang sangat terbatas. Selanjutnya pada poin selanjutnya kita akan membahas seputar ibadah wanita di bulan Ramadan, ya, terkhusus yang sedang berhalangan, terkhusus untuk wanita yang sedang berhalangan, ya. Ini kita tanya jawab coba, siapa yang bisa menyebutkan ini ada minyak wangi, ini parfum, ya. Ada ibadah-ibadah yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas, coba sebutkan, jangan sedikit-sedikit, lima biar mantap. Lima, coba siapa yang pertama? Kalau salah kurang nggak ada hadiahnya sama sekali. Ayo silakan. Yang pertama, salat nggak boleh, ya. Salat apa ini? Ya, salat wajib. Salat sunnah boleh berarti? Enggak boleh juga, ya. Terus salat jenazah. Nah, sama juga. Yang kedua, berpuasa. Ketiga, megang mushaf. Saya tanya sama antum, di zaman Rasul ada mushaf enggak? Di zaman Rasulullah ada mushaf enggak? Enggak ada. Jadi gimana? Siapa yang mengharamkan? Memang ada perbedaan pendapat. Oke lah, nggak masalah lah memegang mushaf. Memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, yang keempat, berhubungan suami istri. Ya, yang kelima, antum empat berarti sudah dapat minyaknya, kardusnya enggak? Kalau bisa jawab satu, tak kasih kardusnya. Satu lagi apa? Ada yang bisa membantu? Tak kasih kardusnya saja. Apa Pak? Etikaf apa lagi? Tawaf, tawaf apa lagi? Ya, silakan habis kalau kardusnya, silakan Mas. I'tikaf tidak boleh, tawaf tidak boleh. Nah, itu ibadah-ibadah yang haram, yang diharamkan bagi wanita yang sedang berhalangan. Pertama, salat. Kedua, ini salat wajib atau salat juga salat apa di bulan Ramadan? Salat tarawih, ya, salat tarawih ke Ramadan. Kemudian yang kedua, berpuasa tidak boleh. Ketiga, tawaf. Ya, keempat, berhubungan badan.
Ya, hubungan badan ikhwas sekalian ini termasuk ibadah, ya. Wa fi bud'i hadikum shadaqah kata Rasulullah. Dan seorang dari kalian yang melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal itu adalah sedekah, ya. Sebagian ulama mengatakan harus disertai dengan niat yang baik, ya. Niat untuk menundukkan pandangan, ya, termasuk pandangan istri, ya, untuk niat untuk apa namanya? Mendapatkan keturunan atau niat-niat baik yang lainnya, ya. Baik, itu ibadah yang haram, termasuk iktikaf juga tidak diperbolehkan. Ibadah yang dibolehkan. Ada apa, Pak? Mau tanya atau mau apa ini? Silahkan. Sebutkan coba apa itu? Ya. Ini pertanyaannya panjang, anak kira pendek. Kita lewati dulu aja. Ini masih ada beberapa permasalahan yang perlu disampaikan, Pak. Tinggal 11 menit. Baik. Selanjutnya adalah, nanti Pak ya, pertanyaannya sulit juga itu. Yang kedua adalah ibadah yang dibolehkan. Ibadah yang dibolehkan, pertama, membaca Al-Quran. Boleh tidak? Boleh. Ya. Sebagian ada yang mengatakan dari hafalan, sebagian ada yang mengatakan apa namanya tidak boleh megang mushaf kecuali dengan apa? Dengan apa? Pelapis ya, dengan kain dan sebagainya. Ya, kalau dia punya hafalan bisa dengan dari hafalannya. Ya. Ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama ya dalam masalah ini. Kemudian selain daripada itu yang kedua, memperbanyak zikir. Ya. Zikir juga boleh. Baik itu zikir muqayyad atau zikir mutlak. Zikir muqayyad yang terikat dengan waktu dan bilangan. Zikir mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan bilangan. Contohnya zikir muqayyad apa? Pertama, nggak ada hadiahnya, Pak. Apa? Zikir pagi petang. Yang kedua, zikir setelah sholat fardu. Apalagi? Dan bacaan-bacaan yang lainnya boleh. Ya, bacaan-bacaan zikir-zikir apa? Ya boleh. Atau zikir secara umum. Ya, mau tasbih, tahlil, takbir, tahmid, ya, hauqalah atau haulaqah. Apa itu haulaqah atau hauqalah? Ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk bagian dari zikir juga. Kemudian ibadah yang dibolehkan selain itu apa lagi? Salawat termasuk dari zikir juga ya, salawat ya. Apa itu yang dibolehkan lagi? Berdoa, berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh atau doa secara umum ya. Orang yang apa namanya bulan Ramadan ini waktu yang berkah ya. Dia bisa memperbanyak doa ya. Atau demikian pula di waktu-waktu yang mustajab ketika turun hujan, ketika antara adzan dan iqamah ya, dan lain sebagainya. Beristighfar ya, bertobat ya. Kemudian juga tak kalah pentingnya adalah berbagi buka puasa ya. Berbagi buka puasa ya, tentu ini adalah dibolehkan bahkan disyariatkan. Ini tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas ya. Jadi ibadah-ibadah ini silahkan diamalkan. Kemudian, tapi ada ibadah para jamaah sekalian, ada ibadah yang dilupakan atau mungkin dilalaikan. Apa di antaranya? Di antara ibadah yang dilalaikan ikhwas sekalian, ya, termasuk sedekah. Ini di antaranya. Makanya kalau Rasul SAW dahulu di hari raya Idul Fitri, beliau sengaja mendatangi para wanita untuk bersedekah. Ya masyarakat nisa tasaddaqna. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Ya beliau pada saat itu ditemani dengan oleh Bilal. Ya Bilal bin Rabah sampai membuka kain bajunya. Kemudian para wanita Masya Allah membuka apa namanya cincinnya, antingnya dan perhiasan-perhiasannya disedekahkan ya. Disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin atau untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, ini
Perlu wanita itu banyak-banyak bersedekah. Ya. Kalau bapaknya insya Allah diam-diam bersedekah bapaknya itu di jalan ya ngasih sedekah di apa gitu ya. Bapaknya insya Allah rajin. Ya. Husnudzon saja, husnudzon saja ya bapaknya rajin-rajin sedekah. Ini maknya yang harus disemangati untuk lebih rajin bersedekah. Kemudian termasuk juga mendidik anak, mengajarkan kepada kebaikan pada anak, ini termasuk dari apa? Ibadah yang bisa jadi ini dilalaikan. Orang tidak mengira itu sebagai ibadah sehingga malas-malasan ataupun apa ya mendidik anak kurang semangat. Padahal mendidik anak itu adalah ibadah. Ya, dia kalau menunjukkan kebaikan terus diikuti, masya Allah ibadah. Menunjukkan atau mengajarkan Al-Fatihah ibadah, mengajarkan zikir yang baik meskipun hanya doa sebelum makan dengan Bismillah ya ibadah. Ya dan banyak banyak yang lainnya dari ibadah-ibadah ya dari kebaikan-kebaikan yang merupakan ibadah yang termasuk dari pendidikan anak. Ya, kemudian di antara ibadah mungkin yang dilalaikan oleh sebagian dari kaum muslimat adalah berdiam diri di rumah. Ya. Perlu diketahui berdiam diri di rumah itu adalah ibadah. Ya waqarna fi buyutikunna dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Hijab ya. Hijab terbaik bagi wanita adalah apa? Rumahnya. Ya. Hijab terbaik bagi wanita adalah rumahnya. Ya, makanya secara asal wanita itu di rumah. Kalau tidak ada keperluan, ya maka di rumah. Sholat terbaik adalah di rumah. Hijab terbaik adalah rumahnya. Ya, tinggal dia di dalam rumah berusaha untuk mendidik apa generasi generasi selanjutnya, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Kemudian termasuk sudah kita singgung juga tadi apa itu wanita yang meninggalkan sholat, ya dia sengaja tidak mengerjakan sholat, dia sengaja tidak berpuasa, ya dia sengaja tidak sholat tarawih, itu adalah ibadah karena dia tahu bahwasanya dia dalam keadaan sedang berhalangan. Ya, dia taati perintah Allah dan Rasulnya dan taat pada Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Ya. Nah, makanya ini ya perlu diingatkan kembali pada khususnya para akhwat, para ummahat bahwa semua itu adalah ibadah. Ya, makanya ridho dengan takdir dari Allah ya, bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu pasti terjadi pada kita ya, termasuk masalah haid ya. Maka itu kemudian dia manfaatkan waktu-waktu yang ada dengan kebaikan. Ya. Makanya termasuk seorang wanita ketika dia hendak mendapatkan Lailatul Qadar untuk beribadah pada Allah, dia paling tidak bisa apa sih? Tidak bisa sholat. Ya. Selain tidak bisa sholat apa? Yang lainnya bisa. Ngaji boleh tidak? Boleh. Berdoa boleh tidak? Boleh. Zikir boleh tidak? Boleh. Bersedekah malam hari boleh tidak? Boleh. Berbagi puasa malam hari bisa tidak? Tidak. Puasanya subuh, puasanya apa? Bukannya sore. Ya. Kok yang ada di tengah kita ini ya di Indonesia secara khusus atau di sini juga mungkin apa itu buka puasa bersama. Tapi kayaknya kita belum pernah mendengar makan sahur bersama. Ada, Pak? Ada. Jangan di jalanan, Pak. Saya punya punya tetangga dulu, Pak, di Jakarta, di Kelapa Dua. Gara-gara sahur on the road meninggal dunia perempuan ya. Perempuan ikut-ikut keluar bagi-bagi sahur on the road katanya duduknya di belakang mobil yang pick up ya terbuka, jatuh meninggal dunia. Padahal belum lama bapaknya badminton meninggal dunia. Ayo siapa yang badminton ini? Ya enggak apa ya, enggak apa sudah takdirnya. Setelah ayahnya meninggal dunia baru anaknya meninggal dunia. Hana tanya sama antum kalau sahur sahur apa tadi? Sahur bersama di rumah atau di restoran? Kalau di rumah mungkin masih bagus lah di masjid. Ada di masjid. Kalau di restoran, restoran itu tutupnya jauh-jauh sebelum adzan, ya enggak? Ada satu sunnah yang hilang. Apa itu? Mengakhirkan waktu sahur ya mengakhirkan waktu sahur. Memang saya pernah dengar ada teman di sini katanya diundang makan dari orang negara lain ya mau kemana mau ini habis habis sahur bersama gitu ya jam 2 jam 3 padahal adanya baru setengah 5 contohnya
Jadi nanti itu sebelum kayaknya jam 4 makan lagi itu di rumah kayaknya. Ya. Wallahu taala alam. Nah, jadi para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, wanita yang berhalangan masih tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, masih kurang lebih 2 menit menjelang adzan berbuka puasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, ya terputus para akhwat dan ummahat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.